Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai, bersua kembali kita dalam Kindarwanto Hikmatologi. Tentu harapan kita semua yakni adalah kian hari, kian dewasa, cerdas dengan kelembutan hati nurani kita masing-masing. Tentu karena serial Hikmatologi, maka berawal dari keyakinan, kepercayaan, dan agama kita masing-masing yang mantap kita yakin. Ketika anak bangsa meyakini bahwa agamanya yang paling benar, cara menyembahnya yang paling benar, cara berpikirnya yang paling benar, tanpa menciderai dan berprasangka buruk pada saudaranya, maka kita ada di dalam jalan kebenaran sesuai dengan koridor falsafah negara Republik Indonesia Pancasila. Dari kebinekaan yang ada di dalam bangsa dan negara kita, sungguh menjadi indah jika kita bersatu, tetap menghargai perbedaan yang nyata. Sekali lagi, menista karena ketidaksamaan langkah sungguh bukan cara yang bijaksana. Menista karena kita berbeda kepercayaan dan agama, sungguh kita mendurhakai sunatullah yang tertinggi dan termulia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kami berusaha menggelindingkan Partai Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada kesempatan yang lalu, sekali lagi kami sama sekali tidak tertarik untuk menjadi praktisi partai politik. Namun, sebagai cendekiawan, kami mencoba untuk mengusulkan pada pimpinan teras terdepan tertinggi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sudah waktunya kita untuk mereformasi sikap dan langkah kita dalam berbangsa dan bernegara. Reformasi yang kami maksudkan adalah kembali pada semangat lama dan semangat terlama ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bernama Republik Indonesia, bahkan masih belum bernama Republik Indonesia karena masih sedang persiapan menuju merdeka. Kami gurat dalam syair Sabdana ke-12.288, yakni ulama dan cendekiawan bagian pertama. Ulama dan cendekiawan. Awal kemerdekaan, sikap politik ulama cendekiawan sama. Semua merelakan kepentingan golongan demi bangsa negara. Usul dari saudara yang sedikit diputuskan bijaksana. Rumusan Pancasila benar-benar mewakili aspirasi seluruh bangsa. Tidak butuh referendum karena persiapan Indonesia merdeka.
Muhammadiyah Nahdlatul Ulama terbesar, tak mayoritas sikapnya. Dalil syariat tidak dipakai memutuskan keinginan politiknya. Malang, 31 Oktober 2020. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal kemerdekaan, sikap politik ulama, cendekiawan sama. Artinya apa? Mereka sama-sama memiliki kekuatan berargumentasi. Namun argumentasi itu tidak larut dalam pertikaian debat berkepanjangan karena berebut interest atau kepentingan. Semua merelakan kepentingan golongan demi bangsa, negara, yakni Indonesia yang akan didirikannya. Indonesia yang akan didukung oleh seluruh masyarakat bangsa. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semangat reformasi bukan semangat untuk rame-rame setiap hari mendirikan partai. Kalau kami tawarkan partai Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, harapannya karena organisasi massa Islam ini tidak saja tertua kedua-duanya, namun terbanyak pengikutnya, baik struktural maupun kultural. Maka jika kedua organisasi ini pemimpinnya memiliki hati nurani seperti semangat pendiri bangsa ini pada awal kemerdekaan, maka insya Allah, di luar dua organisasi besar ini tidak akan ada prasangka buruk. Tidak akan ada prasangka buruk. Sekali lagi, tidak akan ada prasangka buruk. Karena dua organisasi besar ini sangat setia kepada dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila, dan sangat menghargai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Usul dari saudara yang sedikit diputuskan bijaksana. Inilah semangat reformasi seharusnya. Tidak berbicara mayoritas dan minoritas, tetapi bicara negara bangsa. Bicara bangsa negara Indonesia yang lebih dicintai dari sekedar golongannya, dari sekedar partainya, dari sekedar suku bangsanya. Ini harapannya jika nanti kedua pemimpin organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ini ada kesadaran berbangsa dan berpolitik. Mereka memilih orang-orang muda yang beriman, cerdas, dan amanah untuk menjadi kesatria-kesatria tangguh memimpin Indonesia dengan segenap keragaman, kepercayaan, suku bangsa dan agamanya. Bukankah rumusan Pancasila benar-benar mewakili aspirasi seluruh bangsa ketika 7 kata di dalam Piagam Jakarta diminta oleh saudara kita dari timur yang notabene jika dihitung kalkulasi politik sekarang sangat kecil jumlahnya. Namun sekali lagi, yang kecil itu selalu dan selalu diperhitungkan oleh jiwa-jiwa patriotik, ulama, dan cendekiawan tokoh bangsa ketika itu.
rumusan Pancasila benar-benar mewakili seluruh anak bangsa. Tidak butuh referendum karena apa? Karena waktu itu kita baru akan merdeka. Ingat, referendum bukan cara terbaik untuk menyelesaikan carut-marut dalam berbangsa dan bernegara. Tapi hati nurani sangat dibutuhkan. Lembut, cerdas, adil, dan bijaksana. Bukan netral. Sekali lagi bukan netral. Netral itu adalah kemunafikan sejati. Karena tidak berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Dan bertentangan dengan nilai falsafah Pancasila itu sendiri. Indonesia berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah esensi dari bangunan Indonesia yang ingin dicapai. Dan ingat, ketika belum tercapai secara merata, tidak berarti Pancasila tidak berguna. Namun, proses berbangsa dan bernegara itu niscaya. Karena niscaya maka proses berbangsa dan bernegara jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah dianggap hari ini sudah selesai. Namun, kita mengikuti proses sunatullah di samping zikrullah, selawat, doa, tentu saja sebagai lambaran untuk sikap dan perilaku kita berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah Nahdlatul Ulama terbesar, tak mayoritas sikapnya ketika itu. Dan sampai hari ini tidak merasa mayoritas. Namun yang kita sayangkan adalah tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama belum memiliki kesepakatan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berideologi Pancasila ini untuk membangun partai politik yang benar-benar bisa diterima oleh seluruh kalangan yang berbeda. Dulu, dalil syariat tak dipakai untuk memutuskan keinginan politiknya. Hari ini sudah waktunya kita kembali ke semangat founding fathers and mothers kita, yakni semangat kekeluargaan, kebangsaan, kenegaraan Indonesia, sembari mengesampingkan, tidak menghilangkan, mengesampingkan mahkota Bhinneka Tunggal Ika, mengesampingkan dalam makna kita menyatu di dalam perbedaan, namun kita juga menyatu di dalam persamaan. Sangat berhasrat kuat Indonesia berdasarkan Pancasila betul-betul makin hari, dari presiden satu ke yang lainnya, sampai ke Joko Widodo, dari Soekarno sampai ke Joko Widodo, kemudian nanti penggantinya, tentu harapannya akan lebih baik dari seluruh era sebelumnya. Semua pemimpin bangsa Indonesia, siapapun presidennya, memiliki keunggulan, keistimewaan. Tapi kita juga tidak boleh lupa, mereka tetap manusia yang memiliki kekurangan. Tidak perlu mencibir dan mencaci maki pemimpin kita. Siapapun pemimpin itu, kalau berdasarkan surah Ali Imran ayat 26, semua tertakdir ketika sudah memimpin dari tangan Allah yang maha pemilik kekuasaan. Maliki Yaumiddin. Menjadi wajib kita baca di dalam sholat. Dan meyakini kekuasaan berasal dari Allah. Maka niscaya bagi bangsa dan negara kita
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.